Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi dengan adik angkatan 2024 untuk mata kuliah teknik kelautan. Jadi ini merupakan pertemuan ke-9 ya, ke-9. Nah, kemarin pertemuan ke-8 itu adalah mid-test. Kita mulai lagi pertemuan ke-9 sampai ke-15. Nanti pertemuan ke-16-nya itu kita akan final test. Ya, jadi kemarin meet-nya nggak ada masalah ya, lancar-lancar saja ya, walaupun mungkin metodenya baru, metode ya agak unik ya, coba lagi. Ya sebelum mulai materi kita, saya absen dulu ya. Hasanuddin, 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 hadir Hasanuddin, halo, Hasanuddin, ada? Ada Pak. Oh ya, suaranya ya. Terus Mawar, hadir. Hasrianti, Hadir Pak. ya. Oh, Antifa, Antifa, oke. Terus, oh berdua ya, Antifa dan eh, Alisa ya, berdua ya. Nurul Hatimah, Hadir Pak. Rizky Ramadan, Hadir Pak. Rizky Ramadan, Ikram, Muhammad Ikram, Pasar pasar pagi. Iya. Suka. Terus Meldi Obed, Wih, wih, hei, Ikan. Meldi, Oh, Terus saja keluar. terus Rizal Fauzi, Rizal, ada. Terus Alfian, Alfian, terus Anugrah Hadir, Wahyu hadir, Ramadan, hadir, ya hadir, hadir. Anugrah, ya Nurhalisa tadi sudah, Sri Wulandari, terus yang dari Arliaja, ya, yang sudah di absen, mic-nya di off-kan lagi ya, nanti kalau ada sesi pertanyaan baru mic-nya dinyalakan lagi. Iya, Ya, Pak. untuk pertemuan kita hari ini, sesi tentang materi pertemuan ke-9, maksudnya kita baru masuk di materi yang ke-7, itu terkait dengan analisis bangunan JT sebagai penanggulangan muara. Jadi sampai materi yang kemarin itu kita sudah membahas bahwa ada beberapa bangunan-bangunan pantai, bangunan-bangunan pendukung pantai, salah satunya adalah JT. JT ini sebenarnya ada dua fungsi, JT sebagai eh, pelabuhan dermaga dan JT sebagai penanggulangan muara. Ada dua tugas, dua tugas, dua fungsi daripada pembangunan JT. Kita akan lihat bersama. Jadi di sini kita singgung sedikit masalah muara. Muara sungai itu adalah merupakan lingkungan cairan yang dinamis karena tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika air sendiri, tapi juga dipengaruhi oleh dinamika pasang surut dan arus laut. Jadi, selain pengaruh dari sungai sendiri dari hulu ke hilir, dan juga dipengaruhi oleh adanya proses pasang surut pantai dan adanya arus laut. Jadi ada tiga mekanisme, ada tiga item yang bekerja pada muara sungai. Kenapa muara sungai itu menjadi unik? Karena adanya tiga macam ini ya, yang kerja bersama membentuk sebuah muara. Nah, jadi eh, kenapa JT digunakan sebagai eh, pergerakan sedimen gelombang di sini? Karena eh, JT di sini adalah untuk eh, dianggap sebagai bangunan tegak lurus pantai yang diletakkan di sepanjang muara sungai. Nanti tujuannya adalah untuk mengurangi pendangkalan sedimen pantai. Untuk JT di sini adalah bagaimana membuat garis sungai semakin panjang, bagaimana membuat
muara sungai semakin panjang dan tujuannya adalah untuk mengurangi pendangkalan dan sedimen pantai. Jeti sendiri ada 3 jenis, ada jeti pendek, ada jeti sedang, dan jeti panjang. Jeti pendek untuk mencegah berbeloknya muara sungai dan mengkonsentrasikan aliran untuk mengerosi endapan. Jadi, bagaimana mengkonsentrasikan aliran supaya endapan itu bisa tergerus, endapan itu bisa hilang, tidak berkumpul di depan muara sungai. Ya, jadi rumusan masalah kita di sini bahwa bagaimana faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, mulai limbah perkotaan serta pendangkalan muara sungai. Kemudian bagaimana merencanakan jeti yang benar dan baik untuk menanggulangi pendangkalan pada muara yang berpotensi mengganggu aktivitas kapal nelayan. Salah satu tujuan untuk jeti ini. Jadi tujuan kita bahwa adanya identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, kemudian adanya merencanakan konstruksi jeti, dan adanya simulasi aplikasi. Ruang lingkup kita bahwa akan ada analisis iklim mencakup peramalan gelombang dan analisis gelombang bencana. Sudah sempat kita singgung di materi-materi sebelumnya kita bagaimana gelombang dan bagaimana gelombang bencana. Kemudian adanya nanti mencakup tata letak jeti, panjang jeti, elevasi puncak, tebal puncak, dan tebal. Nah, nanti untuk perencanaan jeti ini kita membutuhkan data, mencakup data gelombang, data material, data pasang surut, data batimetri, data sedimen, dan data kapal. Yang data-data yang minimal kita harus siapkan dalam perencanaan. Nah, terus jadi sebenarnya jadi persoalan kita bahwa muara sungai itu selalu menjadi masalah karena muara sungai itu selalu terbuka dan tidak boleh tertutup. Kenapa? Itu tadi karena muara sungai adalah pertemuan daripada sungai dan laut, kemudian juga sebagai sarana keluar masuknya kapal, ya. Dan kapal-kapal nelayan yang tinggal di pinggir sungai untuk masuk ke laut ya pasti lewat muara sungai. Ya, jadi sungai selalu terbuka karena muara sungai dimanfaatkan untuk lalu lintas kapal. Ya, selalu terbuka, jadi selalu diperlukan sebuah jeti panjang kiri dan kanan untuk menghindari sedimentasi dalam alur dan pembentukan sumbar. Sumbar itu gunung pasir yang menyebabkan adanya delta, menyebabkan ada sedimentasi, itu namanya. Jadi jeti dibuat cukup panjang jorok ke laut sampai ujungnya berada pada kedalaman. Jadi sampai dianggap di ujung jeti itu tidak mungkin ada lagi pergerakan sedimen karena sudah terlalu dalam atau sudah arusnya sudah semakin kuat sehingga sedimentasi tidak akan terjadi. Ya. Ada juga mulut sungai boleh tertutup selama itu ada belokan. Mata mulut sungai bisa tertutup selama dia mungkin digunakan untuk ada bangunan jeti yang pendek saja. Jadi juga dia tidak bisa berbelok atau juga bisa boleh berpindah. Artinya dia bisa itu mulut sungai ini sifatnya dia bisa menghilang 2 tahun kemudian mungkin bisa berpindah atau 2 tahun kemudian dia model mulut sungainya berubah, itu boleh ditutup. Artinya dia temporary mulut sungainya. Ya mungkin ada pembelokan, makanya untuk mulut sungai yang bisa tertutup itu kita menggunakan jeti yang pendek dan sedang saja. Seperti itu perbedaannya. Nah, jadi apa itu peramalan gelombang? Kemarin sudah pernah kita singgung. Menurut Terat Mojo tahun 99 dalam peramalan gelombang itu untuk mengeragamkan atau untuk transformasi data angin yang di darat gelombang. Jadi bagaimana dia
mentransformasi data angin yang diarah jadi gelombang, kemudian bagaimana kecepatan angin yang disebut syarat kecepatan angin digambarkan dengan adanya white box atau warna. Nah, untuk peramalan gelombang itu kita membutuhkan adanya kecepatan syarat angin, kemudian kita harus menggunakan data fetch atau panjang daerah pembangkitan gelombang pada arah datangnya. Kemudian ada tinggi dan peroleh gelombang. Nah, itu yang maksud dengan peramalan gelombang. Terus kita harus juga nanti menghasilkan namanya gelombang rencana. Gelombang rencana ini terkait untuk analisis peramalan gelombang mencakup peroleh ulang gelombang. Nah, peroleh ulang gelombang ini kan bisa ditahu dari prodik dari data-data yang sebelumnya, itu juga diketahui dari pengamatan. Kemudian ada pemilihan peroleh ulang gelombang, ada shoaling. Ini adalah peristiwa pendangkalan topografi dasar laut yang mengakibatkan perubahan bentuk gelombang. Ada juga refraksi. Kemarin kita sudah pelajari gelombang, ada refleksi, ada refraksi. Nah, refraksi sendiri adalah proses perubahan bentuk gelombang karena adanya pengaruh perubahan kedalaman laut. Terus ada gelombang, ada gelombang. Ya, kemudian angkutan sedimen sepanjang pantai. Jadi menurut sama dengan Richard tahun 1999 bahwa angkutan sedimen sepanjang pantai itu ditimbulkan oleh arus sepanjang pantai yang dibangkitkan oleh gelombang. Jadi arus itu ada di sepanjang pantai dan arus itu dibangkitkan oleh gelombang pecah. Jadi gelombang pecah itu yang membangkitkan arus. Angkutan sedimen ini terjadi di Saxon. Mungkin bahas Saxon itu adalah zona yang berada di ujung pantai sampai ke laut, atau itu namanya zona Saxon. Artinya zona pantai, Saxon, kemudian laut lepas. Saxon ini antara zona pantai dengan laut lepas. Itu adalah hubungannya dengan arah datangnya gelombang dan ada arah angin dominan. Nah, rumusan yang digunakan itu jadi rumusannya adalah kita akan menghitung V angkutan sedimen sepanjang pantai. Ada rumusan yang akan digunakan. Nah, selanjutnya masuk di pasang surut. Kita akan melihat bagaimana proses pasang surutnya. Jadi sudah kita pernah bahas sebelumnya. Baru kita masuk di perencanaan JT. Jadi untuk analisis perhitungan perencanaan JT itu ada beberapa hal yang kita butuhkan. Jadi yang pertama kita harus mengetahui dulu kedalaman alur muara sungai. Nah, jadi kalau kita mau menghitung kedalaman alur muara sungai, kan kita melaksanakan proses survei dulu. Nah, untuk kedalaman alur muara sungai ini kita menggunakan sisi darat, kita menggunakan survei topografi. Untuk sisi lautnya, sisi keairannya kita menggunakan survei batimetri. Ya. Karena ini kita akan mengetahui kedalaman alur, jadi kita menggunakan survei batimetri atau survei dengan menggunakan sistem sonar yang memantulkan gelombang ke dalam laut dan nanti laut akan memantulkan kembali. Jadi proses pemantulannya ini akan untuk membaca berapa kedalaman air. Itu secara kerja daripada batimetri. Menurut Samsudin tahun 2005, alur muara sungai juga digunakan sebagai alur keluar masuk kapal, maka direncanakan kedalaman alur muara sungai. Nah, kita melihat dulu ukuran kapal terbesar mana, yang mana ukuran kapal terbesar akan lewat. Nah, itu akan digunakan sebagai referensi penentuan ukuran kedalaman alur. Jadi kita melihat kapal GT berapa, berat berapa, dimensi kapal terbesar berapa yang akan lewat, nah, itu akan digunakan sebagai referensi untuk menghitung kedalaman alur. Nah, setelah menentukan kedalaman alur, baru kita menentukan lagi lebar alurnya. Jadi alur. Jadi untuk muara sungai tidak digunakan sebagai alur pelayaran, maka lebarnya antara longitudinal diusahakan sama dengan lebar normal sungai. Jadi kalau sungainya normal tidak digunakan sebagai arus lalu lintas kapal,
lebarnya ya kita normalkan saja, samakan dengan kondisi existing ya, kondisi. Namun kalau muara sungai digunakan sebagai alur pelayaran, sebagai lalu lintas kapal nelayan pulang pergi, maka ukuran geometri lebar arus dapat ditentukan dengan membandingkan lebar hidrolik alur sungai atau WB-nya, lebar hidrolik alur sungai, dengan lebar alur untuk keperluan pelayaran. Jadi apabila hasilnya WH lebih besar atau sama dengan WD, maka hidrolik alur sungai dapat dipakai sebagai lebar besar. Namun kalau umpamanya WH-nya lebih kecil atau sama dengan dari WD, maka digunakan lebar minimum alur pelayaran sebagai desain dan itu dilakukan pelebaran pada muara sungai. Ya, jadi kalau ternyata hidrolik alur sungai ini lebih besar daripada lebar untuk pelayaran, jadi itu tidak perlu diapa-apakan, itu bisa digunakan. Tapi kalau ternyata lebar pelayarannya lebih besar daripada lebar hidrolik sungai yang existing, maka perlu ada pelebaran pada muara sungai tersebut. Terus yang ketiga lagi, kita akan menentukan panjang jeti. Nah, jadi panjang jeti itu ditentukan berdasarkan perbandingan jumlah sedimen tahunan sungai AS dengan angkutan sedimen sepanjang pantai atau QS. Jadi kita membandingkan antara AS dengan QS. Apabila AS-nya sedimen tahanan sungainya lebih besar daripada sedimen angkutan sepanjang pantai, kita digunakan konstruksi jeti pendek. Namun kalau ternyata sedimen tahunan sungainya lebih kecil daripada angkutan sedimennya, maka menggunakan konstruksi jeti panjang. Nah, untuk jeti sendiri itu dibagi dua, ada namanya kepala jeti dan ada lengan atau terang. Nah, untuk panjang bagian itu tergantung pada panjang bangunan dan elevasi puncak jembatan. Nah, berbicara tentang elevasi puncak jeti, untuk puncak jeti ini dianggap bahwa bagaimana kondisi pada saat gelombang menghantam satu bangunan, otomatis pasti gelombang itu akan naik. Ada run up. Nah, jadi ya run up itu adalah dianggap di mana permukaan tertinggi pada saat gelombang itu menghantam puncak elevasi. Jadi tergantung pada run up-nya atau limpasan yang di. Nah, kemudian yang kelima, bagaimana menentukan lebar puncak jeti. Lebar puncak jeti ini tergantung pada limpasan yang diinginkan. Pada limpasan yang diinginkan, kemudian lebar minimum adalah sama dengan lebar 3 butir batu. Jadi kita lebar minimumnya itu yang paling rendah itu bahwa kita menyusun 3 butir batu yang bersampingan, itulah lebar minimumnya. Terus ada juga lebar puncak itu harus cukup lebar untuk keperluan operasi peralatan, proses pelaksanaan dan perawatan jeti. Jadi harus cukup lebar untuk dilewati orang, untuk mengangkut gerobak pada saat melaksanakan perawatannya. Itu kemudian akan digunakan. Kemudian ada juga tebal dan jumlah butir batu lapis pelindung. Kemudian juga stabilitas batu lapis. Jadi menurut Berat Mojo tahun 99 bahwa perencanaan jeti itu ditentukan berat batu lapis yang terdiri dari lapis luar, kemudian lapis kedua dan lapis ketiga atau lapis. Jadi membuat jeti itu harus terdiri dari 3 lapis. Ada lapis paling luarnya, ada lapis pelindung, lapis kedua dan lapis ketiga atau lapis. Untuk berat butirnya itu bisa menggunakan dengan rumus Haskell. Nah, setelah ini model sketsa di bawah, bagaimana model jetinya harus ada 3 lapis. Kemudian di atasnya harus ada topnya, harus ada di atas yang akan digunakan sebagai lalu lintas untuk perawatan dan pelaksanaan. Kemudian stabilitas kaki jeti. Stabilitas kaki jeti itu diperhitungkan karena erosi yang ditimbulkan oleh gelombang pengaruh kestabilan konstruksi jeti.
perhitungan berat pelindung kaki didasarkan pada perencanaan. Nah, kemudian juga karena adanya perubahan garis pantai ya tadi, jadi ada beberapa hal harus ada perubahan garis pantai karena adanya konstruksi jadi itu otomatis pasti dia akan menjorok ke laut, otomatis akan merubah garis pantai. Penyebab utama terjadinya karena adanya transport sedimen sepanjang garis pantai. Otomatis sedimennya akan lebih menjorok ke dalam laut. Ini dipengaruhi oleh sudut datang gelombang pecah. Jadi prediksi akresi dan erosi dapat dicari dengan dua metode. Metode pertama adalah Bernal Consider, kemudian metode yang kedua adalah Abraunis Stegan. Jadi rumus-rumus yang digunakan nanti kita akan bahas sendiri bagaimana metode untuk perubahan garis pantai. Nah, untuk pengumpulan datanya, jadi data angin itu bisa diperoleh dari BMKG, dari topografi dan batimetri bisa diukur sendiri, pasang surut bisa diambil sendiri, data material bisa disurvei, dan data kapal bisa ditanyakan pada pelabuhan atau terdekat. Kemudian data sedimen, data angin dapat diperoleh data BMKG, data topografi batimetri, bisa diambil itu sendiri atau bisa juga mengambil untuk dari tsunami disaster mitigation risk center. Data angin ini gunanya untuk memprediksi gelombang, data topografi dan batimetri gunanya untuk menentukan letak konstruksi. Data pasang surut bisa diambil sendiri, gunanya untuk menentukan rentang pasang surut di lokasi. Data material bisa diminta pada pemilik proyek, gunanya untuk menentukan bentuk konstruksi. Data kapal bisa diminta di Dinas Kelautan dan Perikanan, bisa juga diminta di pelabuhan terdekat. Penggunaan datanya untuk menentukan lebar dan kedalaman alur. Nah, data sedimen bisa diminta di BMKG, bisa diurus sendiri, bisa diminta di Tsunami Disaster Mitigation Risk Center. Itu untuk menghitung akutan. Nah, selanjutnya kita masuk di tahap perhitungan. Jadi yang pertama kita menghitung analisis gelombang. Untuk analisis gelombang diperlukan data angin dari diperoleh dari BMKG. Jadi hasil pengukuran di darat dikonversi menjadi data angin di laut, kemudian dibentukkan dalam bentuk wind rose atau mawar angin. Nah, itu jadi akan diketahui, jadi akan didapat bagaimana prediksi kecepatan angin di laut, sudah kecepatan seret angin bagaimana yang fix efektif untuk persamaan. Kita lihat. Kemudian setelah mendapatkan analisis gelombang, ya, jadi diperlukan perbandingan antara tinggi gelombang dengan panjang gelombang. Kemudian analisis gelombang ini misalnya kita menggunakan periode ulang. Jadi kita menggunakan periode-periode yang sebelumnya untuk memprediksi periode-periode yang akan datang. Jadi biasanya kita menggunakan kisaran antara 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun, 20 tahun, dan 100 tahun. Nah, ini sebenarnya periode ulang. Jadi untuk menentukan tinggi gelombang rencana, perlu dilakukan perbandingan antara tinggi gelombang dengan panjang gelombang. Yang diambil adalah gelombang rencana adalah yang di mana tinggi gelombang sebelum gelombang itu pecah, itu yang diambil. Jadi sebelum gelombang itu pecah, itu dianggap sebagai tinggi gelombang tertinggi. Itu untuk menentukan analisis gelombang. Terus yang kedua, analisis sedimentasi. Jadi untuk sedimentasi sepanjang garis pantai itu kita dianggap sebagai efek yang tidak baik berupa pendangkalan muara sungai dan menyebabkan erosi pantai. Terjadinya sedimen ini dipengaruhi oleh arah datang gelombang dan arah angin dominan. Nah, setelah menghitung analisis sedimentasi baru masuk di perencanaan jeti. Perencanaan jeti sendiri itu terkait dengan kedalaman alur muara sungai, lebar alur muara sungai, kemudian panjang jeti sendiri, elevasi puncak jeti,
lebar puncak, tebal dan jumlah butir batu lapis pelindung dan stabilitas stabilitasnya terbagi dua, stabilitas batu lapis dan stabilitas GT sekaligus. Ini baru masuk di rencana pembahasan. Oke, itu yang untuk GT kita. Sampai sini ada pertanyaan? Ada semuanya terkait dengan GT ini. Jadi sekali lagi saya perjelas bahwa JT itu ada dua ya. JT untuk sebagai fungsi sebagai dermaga, ada juga JT sebagai untuk melindungi muara sungai, untuk menghindari terjadinya perburukan. JT yang kita bahas barusan adalah JT untuk bagaimana JT untuk melindungi muara sungai untuk menghindari daripada pengerusan dan sedimentasi atau proses terjadinya delta. Ada pertanyaan? Ada semuanya? Sebelum kita akhiri, Mawar, Ardi aja. Pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, untuk materi JT kita akhiri. Agar nanti bahannya akan saya kirim di grup, mohon dipelajari karena ini akan kita bahas nanti untuk menjadi soal di final test. Kita akan masuk kembali. Jadi kembali lagi ingat bahwa JT itu ada dua macam, JT sebagai bangunan dermaga dan JT sebagai bangunan penjaga muara. Oke, demikian untuk materi kita tentang materi.